Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izanatan jali'an namsi an sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlna ta'ala. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khusatan ila muslim ada kitab tasawuf khalaq sahabat asana al-masih unti wa jamit talamidi wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa lamna sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Marilah kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Tasrif Khalaq, yang mana insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang ghurur atau tertipu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'abi alami fitarin amin. Al-ghururu utai kiku metelake kabujuk. Al-ghururu utai kiku metelake kabujuk. Al-ghururu utai kang aran ghurur. Al-ghururu utai kang aran ghurur. Iku wa utai ghurur. Iku wa utai ghurur iku sukunun nafsi menengi ati utawa antengi ati. Iku sukunun nafsi menengi ati utawa antengi ati. Ilama maring perkara. Ilama maring perkara yuafiku kang ngocoki apa mah. Yuafiku kang ngocoki apa mah al hawa ing karepe nafsu. Al hawa ing karepe nafsu. Wayamilu lan condong. Wayamilu lan condong ilahi maring ma apa adab umatek. Apa adab umatek bisa babi subatin kelan sebab serupa. Bisa babi subatin kelan sebab serupa sayupa niatin kang bangsa setan. Setan niatin kang bangsa setan. Jadi ghurur yang mana bahasanya itu adalah tertipu atau terbujuk. Itu adalah tenangnya hati. Tenangnya hati pada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi ketika hati seseorang itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia terhadap sesuatu yang menjadi keinginan hawa nafsunya, dan juga wataknya yang condong terhadap hawa nafsu, karena disebabkan serupanya sifat syaitaniyah, berarti orang ini tertipu, terbujuk. Nah, wawa utawi ghurur, wawa utawi ghurur iku naani ana rong werna. Iku naani ana rong werna. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku ghururu ahli kufri, kebujuke ahli kufur. Iku ghururu ahli kufri, kebujuke ahli kufur. Sapa kuwi ya kuwi alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh istarau kang padha tuku sapa alladzina. Istarau kang padha tuku sapa alladzina al hayata ing kauripan.
al hayatad dunya ing kauripan dunya, al hayatad dunya ing kauripan dunya bil akhirati den tuku kelawan akhirat, bil akhirati den tuku kelawan akhirat. Nah, orang yang terbujuk, orang yang terbujuk atau tertipu, ini ada dua macam. Ada dua macam atau ada dua golongan. Golongan yang pertama atau macam yang pertama itu tertipunya ahli kufur. Tertipunya orang-orang yang melakukan kekufuran. Yaitu alladzina astarau al-hayatad dunya bil akhirati, orang-orang yang membeli kehidupan dunia dibeli dengan akhirat. Jadi dia itu mementingkan dunianya, melupakan akhiratnya. Jadi anggapan dia itu kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Kehidupan di dunia ini adalah merupakan cita-citanya. Nah, sampai-sampai dia itu melupakan kehidupan setelah mati, yaitu akhirat. Dia tidak mempersiapkan apa yang menjadi bekal di akhirat nanti. Bahkan mungkin orang ini bisa saja dia itu kufur, dia itu tidak mempercayai akan bangkitnya orang dari alam kubur, akan dihidupkannya orang-orang yang mati nanti di akhirat. Nah, faminhum mongko iku setengah saking alladzina astaro al hayatad dunya bil akhirah. Faminhum mongko iku setengah saking alladzina astaro al hayatad dunya bil akhirati. Man utai wong sakana kang anteng sapa man. Sakana kang anteng sapa man ila dunya maring dunyo. Ila dunya maring dunyo wa zukhru fiha lan pepaese dunyo. Wa zukhru fiha lan pepaese dunyo wa angkara lan ingkar sapa man. Wa angkara lan ingkar sapa man al ba'sa ing tangi urip saking kubur. Al ba'sa ing tangi urip saking kubur. Jadi termasuk orang yang membeli dunia dengan menukarkan akhiratnya, yaitu orang-orang yang sudah merasa tenang, merasa bahagia, merasa nyaman, menikmati kehidupan di dunia ini, dan juga menikmati keindahan-keindahan yang ada di dunia. Dan bahkan dia pun mengingkari akan kebangkitan setelah mati. Dia tidak percaya bahwasanya orang itu nanti setelah kematiannya akan dibangkitkan lagi di akhirat untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang ia lakukan di dunia. Ini dia tidak percaya. Dia tidak percaya akan hari kebangkitan tersebut. Jadi dia itu merasa bahwasanya dunia itu segala-galanya. Dunia itu adalah tujuan mereka. Sampai dia itu melupakan bahkan mengingkari akan kehidupan akhirat. Nah, orang ini termasuk orang yang tertipu. Wa minhum nan iku setengah saking alladzina astaro al hayatad dunya bil akhirah. Wa minhum lan iku setengah saking alladzina astaro al hayatad dunya bil akhirah. Man utai wong igtaro kang kabujuk sapa man. Igtaro kang kabujuk sapa man bi siadatihi kelawan sifat
dadi Gusti. Bisyadatihi kelan sifat dadi Gusti. Pidunya ing dalem donya. Pidanya ing dalem donya. Padona mongko nyono sapa man. Padona mongko nyono sapa man annahu ing temu setune man. Annahu ing temu setune man iku ala fardil maadi. Iku ala fardil maadi ing atase kira-kirane panggonan bali. Iku ala fardil maadi ing atase kira-kirane panggonan bali. Warahmatu lan rahmat warahmatu ya utawi warahmatu lan rahmat yakunu kang ana sapa man yakunu kang ana sapa man iku ala luweh utama bima kelawan ana fardil mati warahmati bima kelawan ana fardil mati warahmati. Nah, dan termasuk orang yang tertipu dari kalangan ahli kubur, yaitu orang yang tertipu dengan sebab kedudukan yang ia miliki, jabatan yang ia miliki. Itu ketika dia itu mempunyai jabatan di dunia, dia itu mempunyai prasangka bahwasanya jabatan yang ia miliki itu lebih utama daripada dia mendapatkan tempat yang layak di akhirat dan daripada dia mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Jadi intinya dia mempunyai keyakinan bahwasanya jabatan yang ia miliki itu sudah segala-galanya, melebihi dari kehidupan yang nikmat di akhirat dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang terbujuk, orang yang tertipu, yaitu meyakini bahwasanya kehidupan dunia itu sudah segala-galanya, apalagi kalau dia itu menjabat sebagai seorang pejabat, jabatannya itu melebihi segala-galanya. Dia beranggapan bahwasanya kalau dia itu sudah bisa memiliki jabatan tersebut, maka di akhirat pun dia akan mendapatkan jabatan yang lebih. Nah, sekarang Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho, macam yang kedua dari orang yang tertipu, iku gurul unsati kebujuke proprong kang duraka. Iku gurul unsati kebujuke proprong kang duraka. Minal mukminina saking proprong kang iman. Minal mukminina saking proprong kang iman. Nah, faminhum mongko iku setengah saking usatun minal mukminin. Faminhum mongko iku setengah saking usatun minal mukminin man utai wong lam yakmal kang orang ngamal sapa man. Lam yakmal kang orang ngamal sapa man igtiraron krana kebujuk. Igtiraron krana kebujuk bisaati afillahi kelawan jembare pengapurane Allah. Bisaati afillahi kelawan jembare
pengapurane Allah taala halimaha luhur sapa Allah. Taala halimaha luhur sapa Allah. Jadi macam yang kedua dari orang yang tertipu yaitu tertipunya orang yang bermaksiat dari golongan orang-orang mukmin. Nah, di antara mereka itu yaitu orang yang tidak mau beramal. Dia tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah, bahkan apa yang dilarang oleh Allah malah ia lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah malah dia terjang. Itu karena apa? Karena dia itu tertipu dengan merasa luasnya pengampunan Allah yang maha luhur itu lebih luas daripada dosa-dosa seorang hamba. Jadi karena dia itu merasa bahwasanya Allah itu maha pengampun, bahwasanya ampunannya Allah itu luas, dia itu tertipu dengan sifatnya Allah yang seperti itu, tertipu. Akhirnya dia itu menganggap ringan dosa yang ia lakukan itu, menganggap ringan. Akhirnya dia itu sering melakukan hal-hal yang menyebabkan dosa. Mungkin dia merasa masih muda, senang-senang dulu saja, mengikuti kesenangan hawa nafsunya saja, nanti saja kalau sudah tua bertobat. Insya Allah kalau bertobat sungguh-sungguh Allah Maha Pengampun, akan diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Jadi dia beranggapan seperti pada orang itu tidak tahu kapan aja menjemputnya, itu tidak tahu. Bahkan banyak orang yang masih muda meninggal dunia, bahkan juga banyak anak-anak yang masih balita sudah meninggal dunia, bahkan orang yang mau ijab kabul nikah lantas meninggal dunia itu banyak sekali. Orang itu intinya apa? Enggak tahu ajal kapan menjemput kita, itu tidak tahu. Maka orang-orang yang seperti itu tidak sadar akan hal itu. Dia ingatnya hanya apa? Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya dia tahu dengan berani-beraninya melakukan kemaksiatan. Ketika diperintah Allah tidak mau melaksanakan, disuruh sholat tidak mau melaksanakan, disuruh puasa tidak mau melakukan, bahkan ketika dilarang terhadap sesuatu hal malah ia terjang. Karena apa? Dia mempunyai keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ya memang benar Allah itu Maha Pengampun. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita itu nanti ketika melaksanakan maksiat masih diberi kesempatan untuk tobat oleh Allah? Karena banyak orang yang melakukan maksiat belum sempat tobat, meninggal dunia, bahkan belum sempat pulang ke keluarganya sudah meninggal dunia. Nah, intinya orang yang tertipu, yang nomor satu dari kalangan orang-orang mukmin yang melakukan maksiat, yaitu orang yang melakukan maksiat tidak menjalankan perintahnya Allah. Dia mempunyai anggapan bahwasanya ampunannya Allah itu lebih luas. Akhirnya dengan itu dia berani melanggar larangannya Allah, berani meninggalkan perintahnya Allah. Nah, terusnya au itimadan utawa tetanggenan. Au itimadan utawa krana tetanggenan ngene. Krana ya. Au itimadan utawa krana tetanggenan ala taatil abai ing ngatasé ngabekti pira-pira wong tuwa. Au ala taatil abai ing ngatasé ngabekti pira-pira wong tuwa. Nah, termasuk orang-orang yang tertipu melakukan maksiat
dia itu tertipu dari kalangan orang-orang mukmin, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah karena apa? Dia itu berpegangan atas tunduknya dia, atas taatnya dia kepada orang tua mereka atau nenek moyang mereka. Contohnya ya, contohnya eh, di suatu daerah itu kan setiap daerah biasanya mempunyai apa? Mempunyai tradisi-tradisi tertentu antara di daerah satu dengan satunya tidak sama tradisinya. Nah, contohnya ada eh, suatu daerah yang mempunyai tradisi tertentu itu tidak boleh menikahkan anak-anaknya eh, kepada eh, perempuan yang tempat tinggalnya itu arahnya dari rumahnya itu ngidul ngetan, ngidul ngetan atau ngalor ngulon, ngalor ngulon. Kan ada sebagian daerah yang eh, mempunyai keyakinan bahwasanya kalau menikahkan anaknya ke arah tersebut itu nanti akan ada balak yang menimpa. Hanya di daerah tersebut tidak berani menikahkan anaknya ke orang yang arahnya seperti itu tadi. Akhirnya karena si anak ini terlanjur cinta, terlanjur senang, tapi kenyataan yang orang ia cinta ini arah rumahnya dari dia itu ngidul ngetan utawa mungkin ya ngalor ngulon, hanya dia bawa lari dulu, biar dia bawa lari dulu anaknya supaya apa? Supaya ini nanti diperbolehkan oleh orang tuanya untuk menikah. Karena apa? Sudah dibawa, sudah dibawa, sudah dibawa. Atau ada istilahnya lagi apa? Ya kui rubuh dhisik, rubuh dhisik. Rubuh name sing lanang ngopi ngono utawa rubuh name sing wedok. Padahal di situ belum ada ikatan pernikahan, belum ijab kabul. Nah, yang seperti itu kan merupakan tradisi apa? Tradisi yang bertentangan dengan syariat. Nah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini kan termasuk apa? Satu rumah kan termasuk apa? Termasuk perkara yang dilarang, termasuk perkara-perkara yang menyebabkan perzinaan. Nah, dia itu melakukan hal seperti itu atas dasar apa? Atas dasar ya kebiasaan atau tradisi nenek moyangnya, orang tuanya ya seperti itu. Nah, jadi dia itu tertipu melakukan kemaksiatan atas dasar apa? Mengikuti tradisi dari nenek moyangnya, mengikuti tradisi dari orang-orang tuanya terdahulu. Nah, yang selanjutnya awana kathratil ilmi. Awana kathratil ilmi utawa ing ngatasé akeh ilmu. Awana kathratil ilmi utawa ing ngatasé akeh ilmu. Atau dia itu tidak menjalankan perintah, malah menerjang larangan-larangannya syariat, itu atas dasar apa? Dia merasa banyak ilmunya. Dia sudah merasa ilmunya itu banyak. Akhirnya dia itu dengan berani-beraninya meninggalkan perintahnya Allah. Bahkan menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Dia merasa sudah banyak ilmunya. Orang itu kalau mempunyai ilmu sudah tahu bagaimana cara tobat yang diterima. Itu bagaimana dia sudah tahu, merasa tahu, akhirnya apa? Dengan berani-beraninya dia melakukan kemaksiatan. Itu karena beranggapan sudah tahu caranya bertobat yang benar, yang bisa diterima, akhirnya dia itu dengan beraninya melakukan kemaksiatan.
Nah, terusnya walam yadri. Walam yadri lan orang ngerti. Walam yadri lan orang ngerti sapa al awalu wong kang awal. Sapa al awalu wong kang awal anna rogbata ing temen setune demen. Anna rogbata ing temen setune demen pisai ing dalam suwiji wiji. Pisai ing dalam suwiji wiji min gori akhdhin min gori akhdhin saking tanpa ngalap. Min gori akhdhin saking tanpa ngalap. Min gori akhdhin saking tanpa ngalap fi asbabihi ing dalem pira-pira sebab sae fi asbabi ing dalem pira-pira sebab sae iku tomaon aran toma matmumun kang den wudu matmumun kang den wudu di orang yang nomor satu jadi dari orang-orang yang berbuat maksiat kan dari orang-orang mukmin yang tertipu yaitu siapa orang yang tidak mengamalkan tidak menjalankan perintahnya Allah, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Dia tertipu dengan sifat Maha Pengampunnya Allah, Maha Pengampunnya Allah. Dia itu tidak mengerti. Dia itu tidak mengerti bahwasanya menyenangi sesuatu atau menghendaki sesuatu tanpa melakukan sebab-sebab tercapainya sesuatu tersebut, maka itu dinamakan tomak. Itu dinamakan tomak yang tercela atau yang madmum. Jadi umpama seseorang kok menghendaki kehidupan di akhirat itu dia menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Tapi dia kok tidak berusaha di dunianya melakukan hal-hal yang menjadikan dia itu nanti diridhoi Allah, mendapatkan surganya Allah. Semisal dia tidak mau melakukan sholat, dipinta sholat tidak melakukan sholat, dipinta puasa tidak puasa, dilarang untuk minum minuman keras malah dia melakukan, dilarang berzina malah melakukan zina, dilarang untuk mendolimi kepada sesama malah dia senang mendolimi sesama. Ini kan berarti apa? Dia itu tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab tercapainya apa yang menjadi keinginannya. Lah ini dinamakan tomak atau kerakusan yang tercela. Ya sepertinya umpama masalah dunia. Kamu ingin menjadi seorang dokter, tapi kamu tidak ikhtiar, tidak berusaha sekolah, tidak mau sekolah ke sekolah yang ada jurusannya untuk menjadi dokter. Ini termasuk tomak juga, termasuk tomak atau kerakusan yang tercela. Ya nggak mungkin zaman bisa mendapatkan gelar dokter, kamu nggak sekolah. Nah begitu juga orang yang tidak mau beramal, tidak mau menjalankan perintahnya Allah, tidak mau menjauhi larangannya Allah, ya nggak mungkin dia mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalangan orang yang tertipu dari orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan orang mukmin yang pertama. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Orang yang tertipu itu maksudnya siapa?
atau pengertian dari orang yang tertipu itu siapa maksudnya? Pertanyaan yang nomor 2, orang yang tertipu itu ada 2 macam toh. Ada 2 macam. Nah, macam yang nomor 1 itu siapa? Macam orang yang tertipu nomor 1 itu siapa? Pertanyaan yang nomor 2, termasuk orang yang tertipu golongan yang pertama itu siapa saja? Pertanyaan yang nomor 4, orang yang tertipu golongan atau macam yang kedua itu siapa? Pertanyaan yang nomor 5, orang yang tertipu dari golongan orang-orang mukmin itu siapa? Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.